Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Hamdalah yang saya ucapkan tadi adalah tanda rasa syukur, puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesempatan dan takdir yang mana di dalam kenyataannya meskipun kita menerima ini dengan hati yang sangat berat, kejadian yang ada di Indonesia ini, tetapi apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu bisa jauh lebih buruk lagi. Dan meskipun takdir itu sudah selesai, kemudian semua perkara tidak akan keluar dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Qad kafani ilmu rabbi. Itu tidak akan ada perkara yang keluar dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita ini diperintahkan oleh Allah taala untuk merespon perkara-perkara itu dengan sebaik-baiknya respon, dengan respon yang syar'i. Meskipun pilihan-pilihan responsnya itu hanyalah pilihan respons yang buruk dari kemungkinan-kemungkinan yang terburuk, tapi kita harus berusaha untuk merespons dengan cara yang paling baik. Nah, dari apa yang kita lihat, sepertinya malam ini akan berjalan panjang seperti malam-malam sebelumnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang merugikan kita sebagai bangsa. Karena mau tidak mau, kita harus melihat bahwa dari segi adat, kebiasaan yang ada, kita melihat kelakuan manusia, dari segi itu adalah kelakuan manusia, ini banyak sekali kejanggalannya. Yang mana sudah saya mention bahwa hal seperti ini selama 10 tahun Joko Widodo menjadi presiden tidak pernah terjadi. Padahal kerugian yang dialami oleh masyarakat itu bertubi-tubi. Mulai dari harga bahan bakar minyak BBM yang naik tanpa pemberitahuan, kemudian tarif listrik, kemudian pajak yang terus-menerus ditaikkan, dan lain sebagainya. Tetapi tidak pernah ada demonstrasi yang berlangsung sampai tengah malam, apalagi sampai 2 hari 3 hari. Kenapa hal itu bisa terjadi? Bagi orang yang demo di lapangan tahu ya, bahwa para pendemo ini mereka memiliki kehidupan pribadi masing-masing, yang mana untuk berdemonstrasi itu membutuhkan biaya dan waktu dan juga tenaga. Nah, dalam biaya dan waktu mungkin ini mereka masih bisa mengusahakan. Tetapi dalam hal urusan tenaga ini sulit ya, karena suplai makanan, suplai minuman itu harus terus-menerus ada ke lokasi demonstrasi. Nah, yang mana apabila tidak ada pemberian logistik yang teratur, maka tidak akan bisa terjadi demonstrasi berhari-hari itu. Dan saya menyempatkan diri, subhanallah, mudah-mudahan Allah memaafkan kita semua. Saya menyempatkan diri untuk memperhatikan dengan lebih detail mengenai demonstrasi ini, yang mana pada akhirnya saya punya kesimpulan dan saya memiliki data-datanya. Cuman mungkin tidak akan ditampilkan di video ini data-datanya. Saya memiliki kesimpulan bahwa orang-orang yang hadir pada demo ini itu adalah orang-orang yang dari awal memiliki agenda tertentu, dan itu bisa tercermin dari cara mereka berbicara tatkala live streaming, kemudian cara mereka menggalang dana, kemudian orang-orang yang memang memberikan dana kepada mereka. Ini sangat terlihat begitu. Nah, bahwa ada tragedi yang terjadi tadi malam atau kemarin malam, iya betul, itu adalah sesuatu yang sangat tidak kita inginkan. Dan permasalahannya tragedi yang terjadi ini disengaja. Saya tidak tahu ya, pada lindasan pertama itu kita bisa berdebat, yang mana sudah ada rekaman perintah untuk tabrak-tabrak begitu, meskipun itu belum bisa diverifikasi secara pasti begitu. Itu perintah tabrak-tabrak itu apa memang betul secara lafad, secara bahasa itu adalah tabrak-tabrak, dan apakah itu memang betul dari mobil yang kita lihat bersama pada video yang naas itu atau bukan, kita tidak bisa memastikannya. Cuman itu ada beredar tuh di media sosial. Nah, tapi untuk lindasan yang kedua ini pasti disengaja, pasti. Dan permasalahannya nanti kalau sudah masuk ranah hukum bla 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 1 2 3 perkara ya, karena ini misalkan takut menyelamatkan diri dan lain sebagainya, itu sudah lain lagi perkara. Yang mana yang ingin saya
tegaskan dulu di sini bahwa para pendemo itu, sekali lagi ya, para pendemo itu yang memakai petasan, kemudian lempar-lempar barang, kemudian mengkoordinasi diri mereka sendiri untuk menyerang apapun itu, entah kepolisiannya, entah markasnya, entah DPR-nya, dari berbagai macam arah, itu tidak mewakili saya. Tidak semua orang diwakili oleh mereka, itu harus dicatat. Kita tidak melihat di sana ada pihak dari Pak Anies Baswedan, kita tidak melihat di sana ada pihak dari Habib Rizik, kita tidak melihat itu siapa yang demo-demo itu. Ini harus dipertanyakan karena dari apa yang saya lihat dan dari apa yang saya temukan, mereka berdemonstrasi bukan untuk menyalurkan inspirasi, tetapi untuk membuat chaos. Nah, itu yang saya dapatkan dan saya punya banyak, ada beberapa video, saya tidak menyebut banyak, cuman ada beberapa videonya dan itu nanti bisa kita saksikan. Tapi juga begitu, tapi juga sekali lagi kita tidak menafikan ketololan, kebodohan para anggota DPR itu dan termasuk juga pejabat-pejabatnya. Termasuk juga di sini kepolisiannya. Itu kita juga tidak menafikan ya. Ini mereka responsnya itu sangat kekanak-kanakan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, mari kita lihat ini sebagai sebuah kejadian yang mana memang negara kita ini, Indonesia, itu amat sangat diperhitungkan. Sehingga orang-orang itu tidak mau negara ini ada di dalam keadaan yang kondusif. Dan tatkala kita masuk ke dalam narasi mereka, pikiran kita itu dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang Indonesia ini sudah tidak bisa diselamatkan dan lain sebagainya, maka kita ini sudah menjadi pion bagi mereka sebetulnya. Tetapi apabila kita diam, itu juga menjadi permasalahan. Di mana permasalahannya? Permasalahannya itu tatkala kita diam, maka orang-orang yang memang nampak sekali korup di dalam memegang pemerintahan ini, itu mereka akan aman-aman saja. Nah, yang mana ya kita harus mengeluarkan satu tindakan yang cerdas. Tindakan apa itu? Sebentar sebelum ke situ ya, kita akan melihat dulu bahwa karena memang ini nyawa sudah hilang, kemudian para pejabat juga sudah mengeluarkan statementnya di dalam merespons kejadian ini, itu sudah keluar tuh, kita akan melihat supaya jelas dan kita akan analisa sedikit banyak tentang respons mereka. Karena sampai sejauh ini ya, si Uya tolol itu sama si Eko belegu gitu, sama si Roninya Sarwa Gelona lah itu tidak keluar statement sama sekali. Cuman dari DPR sudah ada statement dan nanti kita juga akan melihat insya Allah. Kita lihat dulu sekarang ini adalah statement dari Kapolri. Ya, ingat Kapolri ini bermasalah ini Kapolrinya. Dari Kapolri mengenai permasalahan ini. Kita akan saksikan dulu nih. Kita akan mendengarkan saudara pernyataan Kapolri. Baik, jadi yang pertama saya mengucapkan bela sungkawa dan duka cita yang sangat mendalam terhadap almarhum Afan dan juga tentunya seluruh keluarga. Tadi kami menyampaikan bela sungkawa dan juga minta maaf dari institusi kami atas musibah yang terjadi. Dan tentunya kami tadi juga bertemu dengan lingkungan, ada RT, ada pengurus masjid, ada RW, dan kami berkomunikasi untuk mempersiapkan pemakaman dan juga tentunya hal-hal lain yang diminta oleh keluarga almarhum. Dan salah satunya tentunya kita tetap akan menindaklanjuti peristiwa yang terjadi. Saya kira tadi Pak Kadif Propam sudah menyampaikan dan saya minta untuk dilanjutkan. Dan tentunya saya juga minta maaf pada seluruh keluarga besar ojol dan juga masyarakat atas musibah dan peristiwa yang terjadi. Dan mudah-mudahan semuanya
bisa tetap terjaga dan ke depan semuanya bisa kita kelola dengan lebih baik. Sekali lagi mohon maaf atas peristiwa yang terjadi dan kami mewakili keluarga besar institusi Polri menyampaikan duka cita yang mendalam dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak, ini kan tidak pertama kali terjadi. Sejak 2019 sudah ada berulang kali kematian dalam penanganan polisi, termasuk kanjuruhan dan lain sebagainya. Kira-kira perbaikan kedepannya apa Pak dari polisi? Perbaikan yang, dan kalau tidak dilakukan pertanggungjawabannya apa Pak? Ya saya kira Karena tidak pasti selalu terjadi itu Pak. proses akan selalu ada. Oh, berarti Yang apa? jelas evaluasi terus akan kita lakukan. Pak, evaluasi apa? Perbaikannya Pak, kerja Pak. Pak, tadi Gimana? ada disiplin 5 itu kan ada kebakaran ya, jadi dibakar ya Pak di depan Mabes Kuitang ini. Respon dari Kapolri itu bagaimana Pak? Ada kan sejumlah ojol juga ke depan ya Makobrimob Kuitang Pak, bagaimana Pak? Ya, nanti kita akan rapatkan. Yang jelas kita tangani semuanya satu persatu dan mudah-mudahan semuanya bisa terkelola dengan baik. Saya kira itu. Pak, ini kalau Mas, kalau ada aksi tidak akan melaksanakan. Gimana itu Pak? Kondisi yang lagi demo di Makobrimob ditembakin gas air mata itu gimana? Rusuh juga Pak, polisinya. Nanti kita cek. Ya, Nanti kita cek. Mas, izin Mas. Pak, gimana Pak perubahan polisi dari 2019 banyak yang mati Pak? Izin Mas, nanti ya. Oke. Itu menyedihkan ya. Respons yang sangat menyedihkan. Mundur Pak. Bukan cuma minta maaf. Anda itu minta maaf kepada siapa? Saya mau mengutarakan ya satu perkataan asar dari Sidna Umar yang mana beliau itu mengatakan apabila ada seekor keledai atau bighal mati di Baghdad, maka Umar takut akan ditanya pertanggungjawaban. Kenapa engkau tidak membenarkan jalan-jalan itu sehingga ada keledai yang terperosok? Itu sebuah tanggung jawab yang ada pada seorang pemimpin. Dan tadi ada pertanyaan sangat bagus dari wartawan itu ya. Ini kan bukan pertama kali terjadi dalam pengertian kematian di bawah institusi kepolisian. Banyak kali terjadi dari tahun 2019 itu. Tidak perlu juga kita mention pembunuhan yang dilakukan oleh satu anggota kepada anggota yang lain itu juga terjadi begitu ya. Di bawah kepemimpinan siapa di antaranya? Nih si Sigit ini ya. Kemudian tidak ada rasa katakanlah mawas diri begitu. Sadar diri bahwa yang bersangkutan itu, Listio Sigit itu tidak becus memimpin kepolisian. Dan saya mau melihat ya, ini adalah potongan puzzle. Jangan salahkan kita sebagai masyarakat itu berpikir dari keanehan-keanehan yang terjadi di institusi kepolisian ini. Karena kejanggalannya ini banyak sekali terjadi. Lah kemarin itu ada judi online, ada judol kena scam sama usernya, yang ditangkap malah usernya, itu aneh. Dan saya melihat di sini peran uang yang keluar dari situs-situs judi online itu besar sekali. Ini kita kan jadi aneh. Kalau misalkan kita sebagai manusia menjadi berpikir dan menjadi berspekulasi gara-gara ketidakbecusan Kapolri ini di dalam menangani institusinya sendiri, kemudian menjadi keluar opini-opini liar, ini bermasalah. Kemudian kemarin juga ada ada statement dari Pak Hendro Priyono ya, yang mana katanya yang bersangkutan ini termul atau apa segala macam nih. Saya mau memberikan insight seperti ini bahwa kebenaran tatkala dia itu diutarakan untuk menutup kebohongan itu mudah diterima oleh masyarakat itu. Ya, dan kemarin Pak Hendro Priyono itu sebelum ada kejadian meninggalnya Afan Kurniawan ini itu sudah mengatakan
jangan sampai ada nyawa yang melayang begitu. Dan malamnya terjadi. Dan memang Pak Hendro Priyono ini mengatakan itu adalah Rockefeller begitu ya, kemudian siapa itu George Soros. Allah, bukan itu orang-orangnya. Itu yang saya maksud begitu. Ini dikhawatirkan, bukan dikhawatirkan, kita sebagai masyarakat, saya sebagai masyarakat yang memperhatikan ini, itu melihat ada pattern, ada pola di sini. Ya. Yang mana nanti itu akan kita bahas. Kita sekarang fokusnya ke sini dulu. Ini adalah respons menjijikan dari Kapolri, ya, banyak sekali yang wafat, yang meninggal, anak bangsa kita ini. Tapi semuanya itu hanya seperti itu, minta maaf. Ini kita akan kita akan menegakkan hukum dan lain sebagainya. Ini respons yang tidak tahu malu. Itu dari siapa? Dari Kapolri ya. Yang saya lihat juga Kapolri ini banyak sekali bermasalah kan. Dari kemarin tatkala sedang membahas jenderal yang mulai turun sama organisasi-organisasi yang dipakai atau dibuat untuk memecah belah bangsa, itu pun ada. Saya jadi kesel ini. Ini mau mengeluarkan semua kemungkinan bacaan yang saya lihat begitu dari realita. Ini saya takut menuduh tanpa bukti, makanya saya sedang mengumpulkan dulu begitu supaya memang jelas apa yang mau dikatakan ini. Tapi kita diam juga ngeselin juga begitu. Diam juga ngeselin dalam pengertian apa sih? Ini mau business as usual begitu pemerintahan. Setelah adanya yang wafat, setelah adanya yang meninggal, yang mana dilihat sekali lagi saya katakan ini adalah kesengajaan. Kemudian kita mau business as usual begitu sebagai sebuah bangsa, kan ngeri. Besok lusa bisa kamu yang kena itu. Jadi dibiarkan kayak gitu, besok lusa siapa tahu siapa yang mau kena. Sekarang kita akan lihat dulu responsnya Pak Prabowo ya atas kejadian ini. Om Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Itu ada salamnya dulu. Saudara-saudara sekalian. Salamnya ada tuh. Saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam, di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Bangsa kita sedang berbenah diri, bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita bangkit, membangun negara yang kuat, negara yang sejahtera, negara yang berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan.
kita akan menjadi bangsa yang maju. Kita akan jadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan menjadi negara industri yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Untuk itu, kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Aspirasi yang sah silahkan untuk disampaikan. Kita akan perbaiki semua yang perlu diperbaiki. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Saya melihat ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo barusan. Ini adalah mixed emotion ya. Ini adalah emosi yang campur aduk. Karena sebagai presiden, beliau ini pengetahuannya lebih luas dalam pengertian bahwa pertimbangan untuk merespon apa yang seharusnya direspons itu akan banyak sekali pertimbangannya, dan waktu 5 menit untuk menyampaikannya itu akan sangat kesulitan. Yang mana saya lihat dari apa responsnya Pak Prabowo ini, memang ada yang make sense dalam pengertian, ya saya paham kemana maksudnya ini Pak Prabowo ini, tetapi juga ada yang saya sayangkan, saya sesalkan begitu. Kalau yang tadi tuh Sigit itu menjijikan, itu responsnya itu menjijikan, responsnya itu respons apaan? Mundur seharusnya itu. Ya, ini dari Pak Prabowo ya, saya tidak bisa melihat di dalam beliau ini sedang seperti apa, karena yang beliau katakan tadi bahwa kita ini sebagai negara sedang mengumpulkan kekayaan untuk negara kita sendiri, untuk bangsa kita sendiri, ini bukan omong-omong, ini memang sedang beliau lakukan. Yang mana saya lihat manuver politiknya Pak Prabowo ini itu sedang tidak menguntungkan banyak sekali orang. Kalau kita mau pura-pura nggak tahu ya kita pura-pura nggak tahu, tapi kalau kita mau kita just speak it like how it is begitu ya, kita omongin saja sebagaimana adanya. Ya, orang-orang yang ada di pemerintahan sebelumnya itu Jokowi, ya itu banyak sekali sedang merugikan mereka sekarang. Nah itu dilihat sama kita sekarang, orang-orangnya Jokowi sedang dipreteli kok sama Pak Prabowo ini. Nah cuman tadi sekali lagi ya, karena saya tidak mau bias dalam pengertian dikritik harus dikritik begitu. Penyampaian Pak Prabowo ini terlalu formal. Kita ini sedang menginginkan, sedang merindukan pemimpin yang bisa merespons dengan hati, bisa merespons dengan respons yang tepat sesuai dengan sesuai dengan rasa empati dan simpati masyarakat. Yang mana kalau kita ingat ya, beberapa bulan yang lalu itu waktu pernikahan anaknya KDM, Deddy Mulyadi, itu yang wafat, yang meninggal itu jauh lebih banyak, 3 kali lipat tuh, 3 orang. Tetapi apakah ada respons seheboh ini? Tidak ada. Kenapa? Karena dari apa yang saya lihat, Deddy Mulyadi dan menantunya itu sangat cerdas di dalam respons apa yang terjadi di masyarakat. Itu sangat cerdas sekali. Makanya sampai sekarang isunya diam begitu. Tidak ada juga masyarakat yang mempermasalahkan. Di luar dari, sekali lagi, saya tidak setuju dengan perkataan-perkataan Deddy Mulyadi dalam hal agama. Tetapi dari segi politik, ini harus dicontoh begitu. Nah, coba kalau kita misalkan melihat ya, gestur yang berbeda dari Kapolri atau dari presiden ini yang bisa sedikit banyak menenangkan masyarakat. Cuman ala kulli hal, sekali lagi, bahwa yang berdemo itu sekarang di Jakarta itu ada yang hatinya itu tulus, ada yang memang hanya ingin kekacauan saja. Itu ada perkataan-perkataan mereka tuh mau nyiapin ketapel dan lain sebagainya. Ini bukan mau menuntut keadilan, ini mau apa? Ini mau ada chaos, mau tawuran ini. Ada orang-orang yang seperti itu. Semuanya seperti itu? Saya rasa tidak. Cuman ada orang-orang seperti itu. Yang mana nanti akan kita bahas mengenai KM50 ya. Nanti akan kita bahas pada video tersendiri. Cuman sampai saat ini, sampai di sini begitu. Ini ada respons yang dari 2 petinggi ya, langsung tuh Presiden sama Kapolri. Ini kalau Kapolrinya menyedihkan. Kalau presidennya ada bagian yang memang kita harus memahami.
sekarang keadaan Pak Prabowo ini bagaimana. Cuman sebagai sebuah bangsa kita bisa respons yang lebih baik begitu. Ya, orang-orang yang 7 orang ini sudahlah, itu jelas kok siapa yang mengendarainya, dari kantor mana itu dari kantor mana itu kendaraannya, kemudian siapa yang naik di situ, itu langsung ditangkap, pangpangin mukanya di hadapan publik begitu, biar jelas. Kalau perlu adakan live persidangan instan begitu, persidangan mendadak, bilang sama MA minta tuh keputusannya, bisa kok sebetulnya. Lah kok kita nggak mau? Ini dianggap lelucon saja. Sekali lagi, ini yang harus diusut juga, si Uya, si Eko, si Roni, sama orang-orang yang kelihatan joget-joget itu sekalian ya. Ya minimalnya pecat lah dari sebagai Dewan Kehormatan begitu, kalau DPR masih ada dan masih mau dianggap ada. Demikian, saya nggak tahu lagi ngomong apa. Mudah-mudahan video ini sedikit banyak ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.